Selamat sudah mempersembahkan klinik terbarunya Terima Superb kasih. dan mungkin boleh diceritakan sedikit lagi kenapa bisa terpikirkan Superb ini, kenapa bisa sebuah klinik, mungkin tadi juga ada yang tanya kenapa restoran, enggak restoran, dan terinspirasi dari mana? Oke, kenapa klinik? Jadi tahun kemarin itu sempat ada video yang akhirnya viral karena orang-orang melihat foto aku before after ya, mungkin kalian bisa lihat nanti di TikTok juga Erika yang dulu dan Erika yang sekarang, dan juga ada video yang dimana aku ngasih tahu ke teman-teman perawatan apa aja sih yang udah pernah aku lakuin gitu, yang bikin teman-teman juga kaget, oh ternyata Erika melakukan perawatan. Kenapa baru tahu? Karena aku melakukannya private dan tidak, ya tadi yang dokter bilang ya, tidak ada orang yang tahu gitu. Dan setelah aku baca-baca komennya, semakin banyak yang nanya-nanya gitu, perawatannya apa aja sih gitu. Oh ternyata banyak yang tertarik ya untuk perawatan. Akhirnya aku mengajak dokter Danu untuk, dok kayaknya kita buka klinik deh. Kamu yakin buka klinik? Iya yakin, aku yakin. Karena pasti teman-teman aku juga bisa datang ke klinik aku bisa juga ngasih free ke teman-teman aku. Ya untuk semuanya bisa melakukan perawatan. Mbak, mungkin boleh diceritakan perjuangan jatuh bangunnya untuk klinik ini, prepare-nya sejak kapan mungkin boleh? Prepare-nya sih udah lumayan lama ya, dari nggak lama dari video itu muncul, dari percakapan teman-teman lah maksudnya. Tepatnya mungkin Tahun lalu dan juga kan ya seperti kalian tahu ya, kemarin kan aku ada masalah. Jadi tidak bisa ngambil pekerjaan seperti film, aku nggak ngambil film, aku juga nggak ngambil beberapa pekerjaan yang terlalu ekstrim. Jadi aku lebih fokus membangun klinik ini gitu bersama dokter-dokter yang tadi aku kenalin. masalahnya soal Masa sih nggak tahu masalah saya sih. untuk namanya mungkin kenapa support nih Mbak? Superb tuh karena kan aku pengen teman-teman datang ke klinik itu tuh luxury, mewah, kasih sesuatu yang apa ya, yang menjanjikan lah, yang keren deh, pokoknya top one-nya lah pengennya gitu. Berarti emang akan berfokus di pada klinik ini, bisnis ini aja kah? Apa nggak mau main di film lagi kah itu dan lain-lain? Sebenarnya sih aku pengen ya main di film lagi, cuman mungkin belum, mungkin ya kapan ya, aku juga pengen, tapi nanti. Sekarang fokusnya ke klinik dulu, pengennya teman-teman semuanya, bukan cuma teman-teman aku aja, tapi teman-teman online atau teman-teman di luar sana yang pengen main ke sini, ke klinik, ketemu aku juga bisa ke sini. Gimana nanti ke depannya kamu bersaing, kan banyak nih klinik-klinik, kabar Pak deh, banyak nih klinik kecantikan di Jakarta, di Indonesia, gimana kamu nanti ke depannya bersaing gitu sama? Nggak mau bersaing sih sebenarnya, karena seperti yang aku bilang tadi, semua klinik itu punya kehebatannya masing-masing. Cuman aku pengennya punya loyal customer gitu, yang berdatangkan dari mungkin awalnya teman-teman aku dulu, terus sudah terbukti, nah nanti baru deh. Aku tuh pengen banget sih beberapa teman-teman yang emang punya masalah entah kulit atau apapun, yang mau kesini nanti, bahasa kasarnya apa ya, kelinci percobaan lah. Bukan ya? Apa dong? Pasien? Iya, oke, bukan kelinci percobaan. Kan banyak yang kaget juga nih, maksudnya diem tiba-tiba buka Superb nih. Mungkin tantangan terbesarnya apa nih Kak? Ya itu yang yakinin diri aja sih, karena kan antara naik banget atau enggak turun banget. Apalagi kondisi aku kan sekarang kayak gini ya, maksudnya ada yang suka, ada yang nggak suka. Jangan ke kliniknya Rika gitu. Tapi mudah-mudahan dengan terbuktinya perawatan di sini, aku yakin pasti customer akan datang aja kok. Tapi sejauh mana mungkin support dari Fuji dan Rachel, teman kamu nih? Ada sih sini, sampai datang hadir saat ini juga. Fuji, Rachel emang tidak pernah meninggalkan aku di segala momen. Mau dari keadaan aku yang lagi jatuh banget, ataupun sekarang juga aku udah pelan-pelan bangkit lagi, buka klinik, mereka hadir. Kalau mau wawancara juga boleh kok nanti ya. Tapi sejauh ini Apa? Baby gimana? Hah? Baby. Bravey Baby? Baby ya. Bravey Baby lagi nge-DJ dia. Kalau kesini dia kan anaknya sibuk. tapi enjoy ya sejauh ini untuk jadi pengusaha, untuk jadi meninggalkan dunia entertain sementara gitu, mungkin sejauh ini bagaimana Mbak? Masih kaget sih, tapi aku nggak mau meninggalkan sih. Aku berharap banget soon aku mau comeback ke film lagi, tapi mungkin tidak sekarang. Tapi kalau ditanya, aku nggak mau meninggalkan gitu. Ada tawaran film tahun depan, ya mudah-mudahan nanti kalian bisa menantikan lah film besar. Mbak ini kan udah kembali sibuk lagi nih, bisnis, terus ada itu buat anak gimana waktunya kan nanti kan
udah jadi ibu juga bisnis berapa? Ya, untuk menjadi seorang ibu itu bukan hambatan untuk aku tidak beraktivitas. Aku tidak mau menjadi seorang ibu yang semenjak punya Andrew, akunya jadi nggak aktif lagi nih di film atau sekarang tidak bisa jadi pengusaha gitu. Karena dengan kondisi yang aku berbeda dengan yang lain ya, maksudnya tidak ada pasangan gitu ya, belum menikah, otomatis anak ini menjadi tanggung jawab aku. Aku maunya bisa memberikan kehidupan yang layak bahkan bahagia untuk anak aku. Mbak, mungkin tantangan terbesar kamu menjadi single parent itu apa sih kalau boleh tahu? Tantangan terbesarnya sebenarnya kan ini kan gimana ya, sebuah ujian yang antara aku bisa melewatkan atau tidak, tapi sampai detik ini aku masih mencoba semua tantangannya, seperti hujatan, terutama hujatan untuk aku, hujatan untuk anak aku. Aku harus lewatin itu sih, nggak mau hujatan itu jadi terpuruk lagi aja gitu. Aku harus bangkit pelan-pelan, mudah-mudahan bisa aku lewatin. Oke, untuk waktu sendiri, jadi kalau tadi saya lihat kan BB itu datang ya. Oh, udah nyampe ya? Udah sampai. Apa memang saat ini yang ya memang harus ikut kamu kemana aja lah. Nah, paling tidak selama itu bisa, itu jadi prioritas utama kamu. Bisnis jalan, penting jalan, tapi anak tetap nomor satu. Tadi tuh sebenarnya aku nggak mau bawa Andrew, cuman yang aku lihat kan sebenarnya di sini ya tidak terlalu ramai banget ya, dan di sana ada ruangan VIP khusus untuk recovery, jadi ruangannya aman, bebas asap rokok, anak aku bisa aman kesini. Sebenarnya bukan karena aku menyusui, jadi aku harus nggak bisa terlalu jauh juga gitu. Jadi kecuali aku sudah stok ASI, nah aku bisa lama. Cuman kebetulan tadi stok ASI-nya tinggal dikit, aku pengennya Andrew datang ke sini. Dan ada teman aku yang belum lihat, mungkin tadi nanti Kaluna mau hadir, mau lihat, belum sempat lihat kan. Jadi boleh lihat. Cara kamu untuk menghadapi hujatan, karena kan kamu dikit-dikit kayak baju kena, mundur kena gitu. Apa yang kamu lakukan pasti ada aja gitu yang nggak seneng sama kamu. Nah, itu caranya seperti apa untuk kayak balik gitu, untuk tidak jatuh lagi gitu? Awalnya tadinya aku tuh mikir kayak hujatan ini aku pengennya ngikutin kemauan netizen seperti apa gitu. Tadinya kan netizen pengennya aku kayak ya terpuruk terus aja deh, lo terpuruk gitu. Tadinya pengennya seperti itu kan. Cuman kayaknya dengan hujatan yang aku dapat itu, aku ngapain aja akan selalu terus. Jadi jalan keluarnya aku tetap melakukan aja. Aku tetap kerja lagi, tetap keluar lagi. Komen-komen jahat ya udah nggak apa-apa gitu. Saya Mbak sempat menjauhi diri nggak sih dari medsos atau gimana? Saya kan makin banyak banget gitu ya. Beberapa hari sebelum melahirkan aku nggak lihat sosmed. Setelah melahirkan aku baru berani buka sosmed, baru berani posting. Tapi waktu itu gimana? Saya baca komentar banyak yang bilang, banyak netizen yang bilang kayak film sekarang atau gimana dan lain-lain. Kita kok gimana? Komentarnya kalau sesuatu yang sudah jadi bahan segala sesuatu yang sudah aku posting artinya kan sudah jadi makanan, udah dipublish ya, jadi kalian mau berkomentar apapun ya itu sudah hak kalian gitu. Aku nggak bisa ngelarang, jadi mau positif negatif ya monggo. Boleh dong perkembangan bayi gimana? Berarti kan punya, tadi kamu bilang kamu nggak mau bersaing ya, saya tetap dengan apa yang kamu punya lah. Untuk super baby, bukan super B ya? Super. Kenapa Super Brevi. Aku nggak sebutin itu. Beda apa Mbak ya? Beceng. Setiap Nah ini pertanyaan terakhir ya. Iya, setiap film itu pasti punya treatment masing-masing yang spesial. Kalau kamu mungkin tadi untuk membedakan, mungkin nggak spesial untuk intim aja bagaimana? Bagian intim. Oh iya, treatment bagian dalam. Yes, itu ada banyak untuk diubah gitu kan. Iya, mungkin yang sudah tidak begitu bisa begitu lagi gitu. Paham nggak bahasanya itu gimana? Oh, iya. Kalau ngomongin intim jadi begitu kan ya. Yang sudah tidak begitu jadi begitu lagi bisa. Hanya bentuk tapi fungsi. Iya, bukan hanya bentuk tapi fungsi. Yang tadinya nggak percaya diri jadi percaya diri gitu. Untuk perempuan dan laki-laki ya. Berarti yang nggak berfungsi jadi berfungsi ya? Jadi berfungsi. Juga nih pada akhirnya kan kemarin juga maksudnya melaporkan juga, maksudnya kepikiran juga nggak sih pelaporan itu kan masih berjalan atau seperti apa kan? Aku sih belum mendapat kabar lagi ya, cuman kalau kayaknya udah ngelihat kondisi yang sekarang semuanya sudah kayak aku terutama ya, bukan aku nggak ngomongin orang lain. Aku sudah berdamai dengan kondisi yang sekarang, jadi pengen tetap jalan aja gitu. Ya udahlah ya. Cara berdamai gimana? Kan ini pasti berat juga nih buat kamu nih, ngejalanin ini sendiri. Agak berat karena kan lumayan berubah banget kehidupan aku yang tahun lalu sama yang sekarang ya. Iya, berdamainya dengan melihat orang-orang tetap
mandang akunya bukan sebelah mata ya, bahasanya gimana ya, dengan hujatan lah. Setelah ada Andrew, kamu melihat kamu yang sebelumnya sama sekarang gimana? Kalau yang dulu kayaknya aku mau melakukan apapun tetap disupport banyak orang, tidak terpandang negatif, tidak terlihat negatif. Kayaknya kalau sekarang aku mau bergerak pasti ada aja yang nggak suka. Karena tadi sudah berdamai katanya, berarti sudah cabut semua. Kalau masalah laporan aku belum dapat kabar lagi sih, belum dapat kabar apa-apa. Tapi cuman kayaknya udahlah. Tapi kita belum mau ada jalan update dari aja. pihak Belum. kepolisian juga. Jadi aku nggak bisa komentar. Untuk tidak bertemu dengan pihak sana itu memang cara untuk melindungi diri atau bagaimana Mbak? Untuk tidak mau bertemu dengan pihak Ya, lagi dong Mbak, mengalami baby blues itu seperti apa sih? Pernah nggak sih kamu mengalami, apalagi di banyak aktivitas banget kan? Udah, aku udah dikasih kode, sorry ya, soalnya ada acara. Kalau baby blues, baby bluesnya nggak terlalu parah karena aku dapat support dari banyak orang, jadi aman aja. Baik. Terima kasih. Harapannya terakhir gimana? harapan menjadi ibu Harapan nih menjadi ibu. Lagi harapan menjadi ibu dan buat bisnis. Satu lagi. Harapan menjadi ibu dan buat bisnis. Terakhir ya. Ya, terakhir. Terakhir ya. Harapannya mudah-mudahan dengan klinik ini aku bisa menjalani kehidupan aku yang baru. Bisa juga menjadi rezeki untuk anak aku. Bisa bikin hidup anak aku jadi lebih bahagia. Amin. Dah, teman-teman. Mbak foto boleh nggak? Foto boleh